Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Jailani. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan materi berkaitan dengan mata kuliah Administrasi Pembangunan, yaitu terkait dengan organisasi kelembagaan. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi yang akan saya sampaikan. Baiklah, kita langsung masuk ke materi berkaitan dengan organisasi kelembagaan. Sebelum masuk ke organisasi kelembagaan, kita harus mengetahui tentang apa itu pengertian dari organisasi. Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi ini merupakan sebagai alat atau wadah saja. Kita masuk ke dalam slide selanjutnya. Di sini ada yang pertama prinsip organisasi, kedua tipe struktur organisasi, dan ketiga mekanisme dan prosedur kerja. Yang pertama, prinsip organisasi dibagi menjadi 9. Adapun ke-9 ini yang pertama, 1. Kejelasan tujuan, di mana dalam membuat suatu organisasi, tujuannya harus jelas dan arah organisasi tersebut akan dibawa kemana. Kedua, kejelasan misi. Kejelasan misi di sini tentunya organisasi harus mempunyai misi yang telah ditentukan di awal. Yang ketiga, fungsionalisasi. Fungsionalisasi di mana organisasi tersebut harus memiliki fungsi yang jelas sebagai organisasi. Yang keempat, pembagian tugas. Di dalam organisasi tentunya terdapat banyak anggota maupun ketua dari setiap departemen, dan pembagian tugasnya harus jelas dan sesuai dengan departemen masing-masing anggota. Yang kelima, departementalisasi. Tentunya departementalisasi adalah pembagian kelompok berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang diterima oleh ketua maupun anggota. Yang keenam, keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab. Anggota organisasi tentunya harus mempunyai tanggung jawab penuh dan juga wewenang yang telah diberikan kepada masing-masing anggota. Yang ketujuh, kesatuan arah. Arah dan tujuan harus jelas di dalam organisasi. Yang kedelapan, kesatuan komando. Artinya di dalam organisasi harus mendengarkan serta mengikuti arahan komando yang dipimpin oleh ketua maupun pemimpin organisasi tersebut. Yang kesembilan, tentunya pengawasan. Di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, tentunya harus ada pengawasan dari setiap masing-masing ketua maupun anggota. Kita lanjut ke tipe struktur organisasi. Tipe struktur organisasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, tipe organisasi lini. Yang kedua,
tipe organisasi staf, dan yang ketiga, tipe organisasi fungsional. Yang pertama, organisasi lini. Pengertian dari organisasi lini merupakan salah satu bentuk organisasi yang manajer puncaknya dianggap sebagai sumber semua wewenang. Artinya, semua keputusan dan tanggung jawab berada pada satu tangan. Dan tiap anggota hanya mengenal satu pimpinan langsung yang membawahinya. Sifatnya organisasi vertikal. Yang kedua, organisasi staf. Organisasi staf merupakan tipe organisasi yang tidak memiliki garis komando ke bawah. Artinya, para karyawan atau anggota hanya berfungsi sebagai pemberi bantuan kepada pimpinan untuk kelancaran tugas. Organisasi bentuk staf ini adalah tipe organisasi yang sederhana. Organisasi staf hanya memperlakukan staf sebagai bagian dari struktur organisasi yang memberikan nasihat atau saran pada pimpinan untuk pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, organisasi fungsional. Organisasi fungsional merupakan organisasi yang di dalamnya terdapat hubungan yang tidak terlalu menekankan kepada hierarki struktural, tetapi lebih banyak didasarkan pada sifat dan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan. Artinya, pembagian kerjanya sesuai dengan spesialisasi masing-masing orang dalam organisasi tersebut. Kita masuk ke slide berikutnya. Yang ketiga di sini ada mekanisme dan prosedur kerja. Yang pertama, mekanisme dan prosedur kerja merupakan peraturan yang harus ditaati dalam penyelesaian tugas karena ini menyangkut interaksi dan koordinasi. Yang kedua, dalam menjalankan roda suatu organisasi harus terjawab pertanyaan-pertanyaan. Siapa yang melakukan kegiatan? Siapa yang bertanggung jawab kepada siapa? Siapa berinteraksi dengan siapa? Jaringan informasi apa yang terdapat dalam organisasi, dan saluran komunikasi apa yang tersedia bagi siapa dan untuk kepentingan apa. Yang berikutnya, kejelasan mekanisme dan prosedur kerja berkaitan erat dengan transparansi dan keterbukaan pemerintahan dalam penyelenggaraan fungsi dan kegiatannya, termasuk dalam hal penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Definisi lembaga diakui sebagai elemen penting yang mendasari sebuah sistem sosial, organisasi, dan bahkan proses perubahan individu. Parto 2005. Dan peran mereka secara luas. Mengambil lembaga sebagai titik tolak dalam pendekatan perkembangan belum merupakan pendekatan yang koheren. Faktor kelembagaan sering diabaikan dalam suatu kegiatan atau desain program dan sering hanya ditujukan pada tingkat organisasi atau dalam kerangka institusi formal melalui undang-undang dan peraturan. Definisi lembaga berkisar dari kerangka regulasi formal maupun informal yang secara sosial dikucilkan sebagai pola perilaku. Hal ini dapat diterapkan pada negara atau individu dan mencakup semua aktor sosial dan proses di dalamnya. North 1990 memberikan definisi yang paling umum dari lembaga. North mendefinisikan lembaga sebagai aturan dan norma yang membatasi perilaku manusia.
Dia menekankan bahwa perbedaan penting harus dibuat antara lembaga dan organisasi, menggambarkan lembaga sebagai aturan permainan dan organisasi sebagai pemain. North 1993. Bernard 1938 mendefinisikan organisasi sebagai sistem kegiatan yang secara sadar terkoordinasi antara dua orang atau lebih. Das 2005 juga menulis bahwa suatu organisasi adalah suatu entitas sosial yang abstrak dan entitas sosial kelompok terstruktur dari dua atau lebih banyak orang dibawa bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang terakhir menurut Aldrich 2007, suatu organisasi dapat dikonseptualisasikan sebagai koleksi individu yang sengaja terstruktur dalam batas-batas yang dapat diidentifikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Baik, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apa yang telah saya sampaikan saya harap dapat bermanfaat bagi para penonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.